Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Seminggu yang lalu, saya menerima sebuah WA dari adik saya. Kebetulan dia memang punya kesenangan untuk membaca. WA ini ada judulnya adalah teknologi sedang dan akan merontokkan semua. Konon tulisan ini dibuat oleh Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan dan Menteri SDM. Saya tidak mencoba untuk mengklarifikasi tentang kebenaran itu, karena tulisan ini sepertinya di-upload oleh seorang yang bernama Benny Sulistyo. Saya memang tidak mengklarifikasi tentang kebenaran, tetapi isi tulisan ini yang menjadi menarik, terutama dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Kurang lebih seperti ini tulisannya. Menurut Pak Benny, tulisan ini penting untuk dia share agar kita bisa mempersiapkan masa depan untuk kita dan anak-anak kita secara lebih baik. Lewat tulisan ini, katanya Pak Benny ini, Om Jonan berupaya menyadarkan kita tentang gerak perubahan yang demikian cepat. Ia juga menjelaskan tentang tren perubahan di masa depan. Kondisi tentang masa depan itu bukan akan terjadi, tetapi sedang terjadi. Misalnya tentang hilangnya mobil dan pom bensin. Itu sedang terjadi. Teknologi baru akan merontokkan semua yang ada sekarang. Di Jakarta misalnya bulan Agustus yang lalu, PLN berencana akan membuat 1.143 SPBLU, stasiun pengisian listrik umum. Peluncuran ini untuk menyambut hadirnya kendaraan berbasis listrik secara massal di Indonesia. Selamat membaca tulisan dari Om Jonan, semoga bermanfaat. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan beberapa prediksi menarik. Yang pertama, bengkel perbaikan kendaraan akan hilang. Yang kedua, mesin yang menggunakan bensin memiliki 20.000 bagian. Sedangkan motor yang menggunakan listrik hanya memiliki 20 bagian. Mobil listrik dijual dengan garansi seumur hidup dan hanya diperbaiki oleh dealer. Hanya perlu waktu 10 menit untuk mencopot dan mengganti motor yang menggunakan listrik. Motor listrik tidak diperbaiki di dealer, tetapi akan diperbaiki ke bengkel perbaikan regional yang akan memperbaikinya menggunakan robot. Motor listrik Anda yang gagal fungsi akan ditunjukkan oleh lampu yang menyala. Lalu Anda akan pergi ke tempat yang menyerupai mesin cuci mobil dan mobil Anda akan ditarik sementara Anda ngopi dan motor mobil Anda akan diganti dengan yang baru. SPBU atau pom bensin akan hilang. Meter parkir akan diganti oleh meter dispenser listrik. Banyak perusahaan akan memasang stasiun isi ulang listrik. Sebenarnya hal itu sih sudah dimulai ya. Kebanyakan pabrik kendaraan yang cerdas telah mengalokasikan uangnya untuk mulai membangun pabrik yang hanya membuat mobil listrik. Ya, akhir-akhir ini kita lihat memang sudah banyak. Terakhir kita lihat Hyundai, kemudian Chevrolet itu sudah meluncurkan pabrik mobil listrik. Jadi industri batu bara juga akan hilang. Perusahaan minyak dan gas akan hilang, pengeboran minyak akan hilang, dan kita ucapkan selamat tinggal kepada OPEC, organisasi pengekspor minyak ini. Rumah-rumah akan menghasilkan dan menyimpan energi listrik pada siang hari dan akan menggunakan dan menjualnya listrik ke grid. Grid akan menyimpan dan menyalurkan ke industri yang banyak menggunakan listrik. Apakah Anda sudah melihat atap Tesla? Nah, saya pikir ini sudah banyak sekali ya Tesla yang sekarang sudah kita lihat untuk menampung listrik itu. Kemudian bayi sekarang hanya akan melihat mobil pribadi di museum. Masa depan mendekati kita lebih cepat dari yang bisa kita tangani. Atau Anda lihat ini ya, pada tahun 1998
Kodak memiliki 170.000 pegawai dan menjual 85% foto kertas di seluruh dunia. Hanya dalam beberapa tahun, model bisnis mereka hilang dan kita tahu semua mereka bangkrut. Siapa yang mengira itu akan terjadi? Memang tidak ada sih. Apa yang terjadi pada Kodak dan Polaroid akan terjadi di kebanyakan industri dalam 5-10 tahun yang akan datang, dan kebanyakan orang tidak melihat itu akan terjadi. Ya, ini sayang. Apakah pada tahun 1998 Anda mengira bahwa 3 tahun setelahnya Anda tidak akan pernah lagi memfoto menggunakan film? Dengan telepon cerdas sekarang, siapa yang masih memiliki kamera dengan film? Saya pikir sekarang sudah tidak ada. Saya masih mengalami kalau kamera itu harus ada film. Kamera digital ditemukan tahun 1975. Barang pertama hanya memiliki 10.000 piksel, tetapi kemudian mengikuti hukum Moore, Anda tahu itu ya. Dengan perkembangan teknologi yang eksponensial, barang yang semula mengecewakan menjadi super dan menjadi mainstream hanya dalam waktu yang singkat. Hal itu terjadi tapi jauh lebih cepat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kesehatan, kendaraan listrik, pendidikan, percetakan 3 dimensi, agrikultur, dan lapangan kerja, semuanya akan banyak berubah. Lupakan buku kejutan masa depan. Ucapkan selamat datang pada revolusi industri keempat. Software telah dan akan terus mengacaukan banyak industri tradisional dalam 5-10 tahun yang akan datang. Uber, seperti halnya Gojek di Indonesia, hanya piranti software. Mereka tidak memiliki mobil, tapi sekarang mereka adalah perusahaan taksi terbesar di dunia. Tanyakan saja pada sopir taksi, apakah dulu mengira hal itu akan terjadi? Ya, saya pikir kita juga tidak mengira ya. Airbnb mungkin Anda tahu ya. Sekarang ini adalah perusahaan hotel terbesar di dunia. Padahal mereka tidak ada satu properti apapun terkait dengan. Tanyakan pada Hotel Hilton, apakah dulu mereka mengira hal itu akan terjadi? Ya. Artificial intelligence komputer akan menjadi lebih baik secara eksponensial daripada yang diharapkan. Di USA, pengacara muda sudah tidak memiliki pekerjaan. Berkat Watson IBM, Anda bisa memperoleh nasihat hukum dalam hitungan detik. Saat ini masih untuk hal-hal dasar ya, dengan akurasi 90% dibanding 70% yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau Anda belajar hukum, berhentilah segera. Kebutuhan pengacara akan berkurang 90%. Hanya spesialis serba tahu yang masih akan bertahan. Watson bahkan telah membantu perawat dalam mendiagnosa kanker 4 kali lebih akurat dibanding perawat manusia. Facebook sekarang memiliki software pengenal pola yang dapat mengenal wajah jauh lebih baik daripada manusia. Pada tahun 2030, komputer akan lebih cerdas daripada manusia. Kendaraan otomotif, Anda mungkin sudah kenal ya, sudah pernah dengar. Pada tahun 2018 yang lalu, mobil tanpa sopir pertama sudah diluncurkan. Dalam waktu 2 tahun ke depan, seluruh industri akan dikacaukan. Anda tidak akan ingin memiliki mobil lagi, karena Anda akan memanggil mobil dengan telepon, kemudian mobil itu akan muncul di lokasi Anda dan mengantar Anda ke tempat tujuan. Jadi tidak perlu bingung memarkir mobil itu. Anda hanya membayar jarak tempuh dan dapat tetap produktif selama berkendara. Anak-anak zaman sekarang tidak pernah punya SIM dan tidak akan back home CV memiliki mobil. Hal itu akan mengubah kota-kota ya, kita tahu ya, karena mobil sekarang ini kita hanya perlu mobil 90-95% lebih sedikit. Kita dapat mengubah lahan parkir menjadi taman kota. Sekitar 1,2 juta orang meninggal karena kecelakaan tiap tahun, termasuk yang disebabkan oleh mengendarai mobil mabuk.
Sekarang kita memiliki satu kecelakaan tiap 60.000 mil. Dengan kendaraan tanpa sopir, angka ini akan turun menjadi satu kecelakaan tiap 6 juta mil. Itu akan menyelamatkan jutaan nyawa tiap tahunnya. Kebanyakan perusahaan mobil tak diragukan lagi akan menjadi bangkrut kalau tidak berubah ini. Perusahaan mobil tradisional hanya mencoba pendekatan evolusioner dan hanya berusaha membuat mobil yang lebih baik. Sementara perusahaan teknologi seperti Tesla, Apple, Google melakukan pendekatan revolusioner dan membangun komputer di atas roda. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Volvo sekarang. Tidak ada lagi mesin pembakar internal di kendaraan mereka mulai tahun ini. Untuk model 2019, semua menggunakan listrik atau hybrid. Dengan maksud nantinya akan melenyapkan model-model hybrid. Banyak ahli teknik di Volkswagen atau yang kita kenal dengan VW dan Audi itu takut terhadap Tesla. Dan memang mestinya seharusnya mereka takut, saya pikir ya. Karena kalau tidak, mereka rasa biasa tiba-tiba nanti hilang. Perusahaan asuransi akan mengalami kesulitan masif tanpa kecelakaan. Biaya akan menjadi lebih murah. Model bisnis asuransi mobil saya pikir juga bisa akan hilang. Real estate akan berubah. Jika orang bisa bekerja pulang pergi, mereka akan tinggal di tempat yang jauh untuk hidup di lingkungan yang lebih terjangkau dan lebih menyenangkan. Mobil listrik akan menjadi mainstream pada tahun 2030-an. Kota menjadi tidak berisik karena semua mobil baru akan menggunakan listrik. Kota juga pasti akan menjadi lebih bersih ya udaranya. Listrik akan menjadi sangat murah dan bersih. Produksi listrik tenaga surya telah mengalami kurva pengembangan eksponensial selama 30 tahun ini. Tetapi sekarang dapat melihat dampak dari perkembangan tersebut. Dan sekarang perkembangan itu sedang dipacu lebih kencang lagi. Ya. Perusahaan energi fosil sedang berusaha mati-matian membatasi akses ke grid untuk mencegah munculnya persaingan yang muncul dari instalasi listrik tenaga surya di rumah-rumah. Tapi upaya itu tidak akan berlanjut ya, karena teknologi tidak mungkin bisa dibendung. Kesehatan, nah ini menarik. Harga tricorder X akan diumumkan konon tahun ini ya. TV dan koran akan mati dengan sendirinya. Ya, siapa yang sekarang baca koran atau siapa yang sekarang lagi televisi? Ya mungkin itu lebih banyak dinikmati oleh sebagian kecil orang tua di atas 50 tahun. Sementara milenial sekarang lebih ke YouTube atau sejenisnya lebih cepat. Ya saya lihat TV di rumah ini ya juga begitu nasibnya. Lebih banyak nganggur. Layanan perbankan dan tiketing sudah mandiri, tidak perlu customer service atau teller. Akan ada jutaan profesi pekerjaan yang bakal hilang dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Pertanyaannya, sudah siapkah Anda atau anak-anak kita? Banyak perusahaan akan membuat perangkat medikal yang disebut recorder. Ya, ini kalau Anda ingat di dalam film Star Trek. Yang bekerja dengan telepon Anda yang akan memindai retina Anda, sampel darah Anda, dan nafas Anda. Lalu dia akan menganalisa 54 biomarker yang akan mengidentifikasi hampir semua jenis penyakit. Saat ini sudah terdapat lusinan aplikasi telepon untuk tujuan kesehatan. Demikian, terima kasih sudah membaca. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang akan kita lakukan dengan perubahan-perubahan ini? Ya, dunia pendidikan saya pikir sudah cukup banyak didorong untuk melakukan banyak perubahan. Karena kita harus mempersiapkan anak-anak kita juga untuk memasuki dunia yang berubah demikian cepat. Anda mungkin juga pernah mendengar di liputan6.com itu bahwa di tahun 2030 itu ada sekitar 80 atau 800 juta pekerjaan itu akan digantikan oleh robot. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita untuk mulai mempersiapkan anak-anak kita untuk mulai berpikir kritis, berpikir kreatif. Karena hanya orang kreatif yang bisa bertahan untuk survive hidupnya. Ini jadi tantangan, tapi menjadi sebuah terobosan yang bagus bagi dunia pendidikan untuk terus beradaptasi.
Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir sampai